Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hafiz Alajami. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses pembuatan minyak VCO. Secara ringkas, proses pembuatan minyak VCO itu yang pertama memeras parutan kelapa, kemudian santannya itu didiamkan selama 1 jam, kemudian akan terpisah menjadi 2 lapisan. Yang lapisan bagian atas itu adalah krim, dan lapisan bawahnya itu namanya skim. Jadi kita ambil yang krimnya, lapisan atasnya, kemudian kita tambahkan ragi. Setelah ditambahkan ragi, didiamkan selama 1 hari. Nah, setelah itu akan terbentuk 3 lapisan. Kita ambil bagian paling atasnya. Secara singkat seperti itu. Kelapa yang digunakan dalam proses pembuatan minyak VCO berwarna coklat tua, umurnya sekitar 11-12 tahun. Jadi kelapa yang didapatkan dari pohon kelapa dipecah menjadi 2 bagian, kemudian diparut menggunakan mesin pemarut kelapa seperti yang dapat dilihat pada video ini. Dalam pembuatan minyak kelapa, kita menggunakan 3 buah bahan. Yang pertama adalah ragi tempe, yang kedua adalah serbuk kelapa, yang ketiga adalah air putih. Langkah pertama dalam proses pembuatan minyak VCO adalah memanaskan air. Tujuannya adalah untuk membuat air hangat. Air hangat digunakan untuk mengekstrak santan yang ada di dalam parutan kelapa. Semakin panas air, semakin banyak santan dari parutan kelapa yang larut di dalam air. Tapi jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas santan dapat rusak. Setelah ditunggu lama, akhirnya air siap digunakan dalam proses pengambilan santan dari parutan kelapa dengan cara pemerasan. Langkah kedua setelah pemanasan air adalah penuangan parutan kelapa kepada wadah. Wadah yang digunakan pada percobaan ini adalah Tupperware. Jadi setelah parutan kelapa dituang, kita langsung menuangkan air hangat tersebut ke dalam parutan kelapa. Kemudian kita peras secara perlahan untuk mengeluarkan santan yang ada di dalam parutan kelapa. Jadi air itu akan mengambil santan dan kita akan membantu proses pengambilan air dengan cara pemerasan. Seperti itu. Kemudian setelah diperas, kita menyaring parutan kelapa dengan santan menggunakan penyaring seperti yang dapat dilihat pada video ini. Jadi di sini kan kita bisa melihat bahwa santannya itu berada di dalam wadah Tupperware yang berbeda lagi. Sedangkan parutan kelapanya ada di atas penyaring gitu, seperti itu. Pada proses ini saya telah melakukan kesalahan di mana ketika melakukan penyaringan saya tidak memeras parutan kelapa tapi langsung menuangkan air hangat ke dalam parutan kelapa. Setelah dituangkan saya malah langsung menyaringnya begitu saja sehingga masih banyak santan yang tertinggal di parutan kelapa dan belum terambil semua oleh air gara-gara belum diperas seperti itu. Efek sampingnya adalah nanti ketika terjadi pengambilan minyak VCO yang didapatkan malah sedikit karena masih banyak santan yang tersisa di parutan kelapa dan belum terambil semua oleh air. Setelah proses penyaringan, kita akan menuangkan santan ke dalam wadah. Jadi setelah nanti ditunggu selama 1 jam, itu akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang atas itu namanya krim, dan lapisan yang bawah itu namanya skim. Kita membutuhkan lapisan bagian atas, kita membutuhkan krimnya dan kita tidak membutuhkan skimnya, maka akan dipisahkan menggunakan sendok dalam percobaan ini. Tapi sebenarnya dipisahkan menggunakan aliran ke bawah untuk menghilangkan skim itu tidak apa-apa. Yang penting terjadi pemisahan. Setelah ditunggu selama 1 jam akan terbentuk 2 lapisan seperti yang ada di gambar ini. Pada percobaan kali ini saya ingin memisahkan lapisan bagian atas menggunakan sendok. Walaupun sebenarnya proses pemisahan itu bisa menggunakan aliran ke bawah, jadi menghilangkan skimnya atau bagian bawahnya. Tapi kali ini karena keterbatasan alat, jadi saya menggunakan sendok untuk mengambil bagian atas untuk memisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah, antara krim dengan skim. Saya menggunakan sendok. Nah, pada percobaan ini saya juga telah melakukan kesalahan karena saya pas ngambil bagian atasnya atau krimnya itu ke bawah bagian bawahnya. Enggak, karena saya tidak pandai dalam proses pemisahan menggunakan sendok ini. Seperti itu. Setelah kita memisahkan krim, kemudian selanjutnya kita menambahkan ragi ke dalam krim sambil dilakukan proses pengadukan. Setelah diaduk,
kita akan menunggu hingga 24 jam, maka akan terbentuk 3 buah lapisan. Takaran ragi yang digunakan itu adalah 1:5. Jadi satunya itu adalah ragi dan 5-nya itu adalah krim. Seperti itu. Setelah menambahkan ragi, langkah selanjutnya adalah mendiamkan selama 24 jam. Setelah ditunggu selama 24 jam, maka akan terbentuk 3 lapisan seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Lapisan bagian atas itu adalah minyak VCO, dan lapisan bagian tengah itu adalah padatan, dan lapisan bagian bawah itu adalah air. Kita ingin mengambil lapisan bagian atas yakni minyak VCO-nya dan membuang lapisan tengah dan lapisan bawah. Bisa menggunakan aliran ke bawah untuk membuang padatan dan air, atau mengambil visionya saja menggunakan sendok. Kita ingin mengambil bagian lapisan atas yakni minyak VCO-nya. Di lapisan bagian atas tersebut itu masih terdapat padatan yang sedikit jumlahnya. Jadi untuk menyaring padatan kita akan menggunakan kapas dan tisu seperti yang ditampilkan pada video ini. Jadi kapasnya kita masukin ke lubang corong, terus tisunya kita masukin ke corongnya supaya airnya itu terarah gitu, tertampungnya, jadi nggak nyebar kemana-mana ya. Terus habis itu dikasih kapas lagi, tujuannya untuk menyaring padatan yang ada di dalam minyak VCO itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa warnanya ada warna coklat. Itu sebenarnya karena kesalahan pada saat proses penambahan ragi. Jadi ragi yang ditambahkan itu terlalu banyak sehingga ada lapisan lagi di atas lapisan minyak VCO, yakni lapisan ragi. Karena raginya kebanyakan, jadi terbentuk lapisan di atas minyak VCO, yakni lapisan ragi. Jadi saya pengen ngeluarin raginya tersebut dulu, baru kita masukin minyak VCO-nya. Ini karena kebanyakan nambahin ragi, harusnya tidak seperti ini ya. Terus kita masukin minyak VCO-nya ke dalam kapas yang sudah dimasukkan ke dalam corong untuk menyaring padatan-padatan yang masih tersisa di dalam minyak VCO tersebut. Setelah selesai memisahkan ragi tadi, di sini saya langsung mengambil minyak VCO bagian atasnya untuk dimasukkan ke dalam corong. Jadi saya mengambilnya menggunakan sendok. Tadi kan ditampilkan bahwa ada plastik yang isinya 3 lapisan. Itu sebenarnya percobaan yang berbeda. Jadi itu karena saya tidak sempat memfoto yang di dalam bekas botol aqua ini, jadi di 3 lapisan di dalam botol bekas aqua ini saya nggak sempat memfoto. Jadi saya menggunakan foto-foto yang lama, yaitu yang tadi yang 3 lapisan di dalam plastik. Karena saya tidak sempat memfoto itu 3 lapisan di dalam botol aqua. Jadi di sini saya intinya mengambil bagian atasnya minyak VCO-nya, terus kemudian disaring di dalam penyaring seperti itu. Setelah menuangkan minyak VCO ke dalam corong, nanti kita akan melihat tetesan air yang keluar dari corong. Tetesan air yang keluar itu adalah minyak VCO itu sendiri. Jadi emang dalam proses penyaringan ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena penyaringan ini emang lama sekali. Dalam proses pembuatan minyak VCO ini emang keluarnya itu sedikit banget. Jadi minyak VCO yang keluar dari penyaring atau corong itu sedikit banget, jadi cuma tetesan air, cuma tes gitu, tetes gitu. Jadi emang harus sabar dalam penyaringan minyak VCO. Dalam percobaan ini juga saya banyak melakukan kesalahan, yakni yang tadi saya tidak memeras parutan kelapa tapi langsung menuangkan air hangat ke dalam parutan kelapa, kemudian menyaring santannya, dan itu menyebabkan banyak santan yang tertinggal di dalam parutan kelapa karena tidak efisien. Terus juga sebenarnya proses ini bisa dilihat di YouTube, karena saya mengambil dan mengutipnya melalui YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih.